Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah, mendapat ridho serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, insyaallah kita semua menjadi umat yang nantinya bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amanah yang diembankan Allah kepada hamba-Nya. Pertama, amanah sebagai khalifah di muka bumi. Kita ini semua adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dijadikan Allah manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Nampak kucing itu kamera ada pulanya sih. Iya, dan kita doakan dia. Nama-nama juga dia puasa. Jadi manusia ini adalah khalifah. Jabatan khalifah itu bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sanggup tidak manusia memikulnya? Kalau dia sanggup memikulnya, lepaslah tanggung jawab dia dari amanah yang dibebankan Allah kepadanya. Kalau tak sanggup dia memikulnya, maka nantinya akan dipertanyakan Allah kepada dia, sudah sejauh mana dia sanggup memimpin dan sudah sejauh mana dia sanggup dengan amanah sebagai khalifah yang diberikan Allah kepadanya. Makanya kita ni semua pemimpin ini. Oma-oma walaupun tak pemimpin keluarga, tapi dia pemimpin anaknya. Ayah pemimpin keluarga, jangan alih fungsi. Jangan pula bini jadi pemimpin keluarga, laki jadi wakil. Seharusnya laki pemimpin, bini wakil. Itulah pemimpin yang tak pakai pemilihan Pak. Maksudnya kita kalau presiden pakai pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Dan jangan diminumnya juga boleh dikawal. Iya, dah lah biarlah situ. Walaupun kucing. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga, maka ibu-ibu punya tugas terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Apalah kira-kira yang dibebankan kepada kita sebagai perempuan, kepada orang ibu-ibu sebagai perempuan. Yang pertama adalah bagaimana ibu harus menjalankan tugas ibu sebagai istri. Kemudian apa lagi tugas ibu sebagai mengingat-ingatkan anak. Tugas mendidik anak sebenarnya laki. Dalam Al-Quran, tugas mendidik anak itu suami, bukan bini. Cuman banyakan anak lebih menurut kaum. Kalau ayahnya tak akan dimunak kadang-kadang. Mengapa ayah sibuk mencari koi? Kenapa dibilangkan tugas mendidik anak adalah
kewajiban suami, karena memang di dalam Al-Quran itu kisah Luqmanul Hakim, dia yang mendidik anaknya. Kisah Nabi Muhammad, dia juga yang mendidik anaknya, cucunya pun dia juga yang mengajarinya. Makanya di dalam keluarga, laki-laki meskipun dia pemimpin tak boleh marah-marah saja. Tengok Nabi Muhammad, bahkan kepada cucunya dia lembut. Dia seorang nabi, tapi main kudo-kudoan cucunya, dia jadi kudonya. Cucunya di belakang dia, di julangnya, habislah tu yang macam kudo tu awak dinaiki anak-anak di belakang. Nah, begitulah. Kadang-kadang kita ni mantang-mantang awak jadi pemimpin, mantang-mantang tak dihargai awak, diduit sikit pun mengamuk. Maka ini bukan tipikal pemimpin yang amanah, bukan tipikal pemimpin sebagai khalifah yang dititipkan oleh Allah kepadanya amanah. Nah, kalau sanggup kita menjalani apa yang dititipkan Allah itu tadi, lepaslah kita besok dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lepaslah kita dari siksa. Tapi kalau tak sanggup kita, kata Rasulullah, kullukum ra'in fa'as'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu adalah pemimpin. Fas'alu, maka akan dipinta an ra'iyatihi, bagaimana dia dalam kepemimpinannya, dipinta pertanggungjawaban. Makanya kita ni, walaupun kita tak jadi pejabat, walaupun kita tak jadi wali kota, jadi kepala desa, jadi kepling, tapi kita adalah seorang pemimpin. Makanya satu amanah yang diberikan Allah kepada manusia itu sebagai khalifah, pemimpin. Apalagi kira-kira yang hendak kita pimpin dalam kehidupan ini, alam semesta ini. Nabi Adam diturunkan Allah kan ke muka bumi ini untuk memimpin alam ini. Maka kita pun manusia pimpin alam ini. Mimpin macam mana? Jangan sampai kita yang harusnya melestarikan alam, kita pula nama rusak alam ini.